saya Tri Astuti Awalia Muhtarnawi dari program studi manajemen Universitas Nusa Putra. Pernahkah kalian bertanya, kebiasaan kita yang terlihat sederhana ini sebenarnya membawa kita pada sebuah ruang besar dalam filsafat ilmu, yaitu epistemologi. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epitisme yang berarti pengetahuan dan juga logos yang berarti studi atau ilmu. Epistemologi sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan, asal-usulnya, cara memperolehnya, dan kebenaran dari pengetahuan tersebut. Jadi sederhananya, jika ilmu pengetahuan adalah sebuah bangunan, maka epistemologi adalah pondasinya. Fokus utama epistemologi sendiri hadir sebagai cabang ilmu filsafat yang secara khusus mempelajari hakikat pengetahuan, proses memperoleh pengetahuan, serta dasar kebenaran dari pengetahuan tersebut. Kenapa hal ini perlu dibahas? Karena gak semua informasi itu benar. Seberapa banyak informasi yang masuk ke otak kita hari ini cuma dari scroll di kasur. Kita merasa tahu banyak hal tentang dunia, tapi dari mana sumber pengetahuan itu berasal? Apakah dari sumber yang jelas? Atau cuma video 15 detik yang gak jelas ujung pangkalnya? Di dunia yang serba cepat ini, sulit membedakan mana yang benar-benar fakta dan mana yang cuma hoax buat orang iseng. Apakah kita cukup berpikir kritis? Atau jempol kita lebih cepat bergerak daripada logika? Mari kita bahas. Di sini kita diajak untuk menyelidiki bagaimana sebuah pengetahuan bisa tercipta dan diakui kebenarannya. Epistemologi bukan sekadar tentang tahu, tapi tentang bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Dan kita tidak hanya bertanya apa informasinya, tapi kita membedah secara radikal, ataupun dalam ilmu filsafat, radikal artinya sampai ke akar-akarnya, radix, gitu ya. Dan biasanya epistemologi ini terangkat mulai 3 pilar utama ataupun beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa yang dimaksud dengan pengetahuan, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, serta apa yang membuat pengetahuan itu benar dan dapat dipercaya, ataupun dari mana sumbernya, bagaimana proses mendapatkannya, dan apakah informasi itu benar palsu atau sekedar hoax. Coba kita ambil contoh. Contohnya begini, saat ada berita viral di TikTok tentang tips kesehatan, netizen yang tidak menggunakan epistemologi akan langsung mempraktikannya. Tapi kita sebagai orang yang belajar filsafat ilmu akan bertanya dulu. Satu, kita pasti berpikir siapa sih yang berbicara gitu kan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan itu? Apakah dari sumber atau dari mana gitu. Yang kedua, kita juga pasti bertanya, dia tahu dari mana? Apakah sudah riset ataupun cuman katanya aja? Itu kan merupakan suatu proses memperoleh pengetahuan. Dan yang ketiga, ataupun kita mencari kebenarannya, kita pasti bertanya, kalau saya cek dari sumber lain, bener gak ya faktanya? Kalau 3 pilar ini tidak kokoh, maka informasi itu bukan ilmu, tapi sampah digital. Jadi harus pinter-pinter kita dalam mengolah informasi ya guys. Tujuan dari epistemologi itu apa sih? Tujuan dari epistemologi sendiri yaitu untuk menentukan kriteria kebenaran pengetahuan, menganalisis proses terbentuknya pengetahuan, dan menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan keyakinan. Agar kita kita tidak asal percaya akan sebuah informasi. Karena komponen utama dalam epistemologi yaitu keyakinan ataupun sesuatu yang bisa dipercaya kebenarannya. Yang kedua adalah kebenaran ataupun kesesuaian antara keyakinan dan kenyataan. Dan yang ketiga, justifikasi ataupun bukti atau alasan yang mendukung keyakinan tersebut dapat diyakini kebenarannya. Seperti itu. Lalu bagaimana sih agar epistemologi tersebut dapat terrealisasikan ataupun berita tersebut dapat diyakini kebenarannya?
Maka kita harus mencari sumber-sumber pengetahuan yang dapat diperoleh seperti secara empiris, rasionalisme, intuisi ataupun otoritas. Apa sih secara empiris? Secara empiris itu secara pengalaman atau baik pengalaman kita ataupun pengalaman orang lain, dan juga pengamatan indera secara langsung ataupun melihat secara nyata ya. Yang kedua, melalui akal dan logika ataupun berpikir secara rasionalisme. Yang ketiga itu intuisi ataupun muncul secara langsung tanpa proses berpikir, seperti halnya feeling lah ya. Nah, dan yang terakhir, kita bisa mencari sumber-sumber pengetahuan tersebut ataupun informasi tersebut agar lebih jelas lagi, yaitu kita bisa memperolehnya dari otoritas ataupun sumber-sumber yang sudah jelas dari para ahli, buku, guru ataupun tokoh-tokoh tertentu. Nah, jadi sebagai kesimpulan, epistemologi membantu kita memahami bahwa pengetahuan memiliki dasar dan keterbatasan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk bersikap ataupun berpikir secara kritis dan bijaksana tentunya dalam menerima serta menggunakan pengetahuan ataupun informasi dalam kehidupan kita sehari-hari ya guys. Oke, cukup sekian dari saya. Dah.